Peristiwa penembakan Brigadir J di rumah Kadif Propam Irjen Polisi Verdi Sambo sudah terjadi 9 hari lalu. Namun polisi hingga saat ini belum juga menyingkap tabir penyelidikan kasus penembakan yang dipicu dugaan pelecehan seksual kepada istri Kadif Propam Verdi Sambo. Mengapa penyelidikan kasus penembakan Brigadir J tak kunjung terungkap? Untuk membahas yang lebih dalam kita sudah terhubung melalui sambungan Zoom dengan Profesor Muzakir, ahli hukum pidana Universitas Indonesia. Selamat sore, Prof. Muzakir. Selamat sore. Oke, Prof. Muzakir, ini banyak yang mempertanyakan soal dugaan pelecehan seksual yang menjadi pemicu penembakan terhadap Brigadir J. Analisis Anda seperti apa dengan adanya tanda tanya dari publik, kesangsian ataupun ketidakpercayaan soal dugaan pelecehan seksual yang menjadi pemicu dari penembakan Brigadir J ini? Ya, menurut saya begini. Yang pertama ini agak kesulitan dari kepolisian adalah karena dia memeriksa terhadap anggota polisi itu sendiri. Dan diduga pelakunya adalah anggota polisi dan juga korbannya anggota polisi. Dan juga kalau itu terjadi dan seksual itu juga berhubungan dengan keluarga dari kepolisian. Jadi saya kira ini adalah agak kesulitan tersendiri. Yang kedua, yang harus dicermati dalam konteks ini adalah semua pihak tidak boleh menyimpulkan terlebih sebelum ada proses namanya adalah hasil penyelidikan. Saya ulangi lagi, ini penting, jadi jangan sampai ada kesimpulan yang dibuat oleh lembaga-lembaga tertentu. Yang kesimpulan itu bukan hasil penyidikan. Maka ini sebaiknya jangan sekali-kali mendahului hasil penyidikan. Setelah penyidik bergerak dan tim itu juga bergerak. Jadi kalau sudah tim bekerja sama dengan penyidik bergerak, adalah dialah yang kewajiban atau bertanggung jawab secara penyidikan, dialah yang akan menyimpulkan apakah terjadi pelecehan seksual atau bukan atau yang lainnya. Kalau sekarang sudah ada simpulan seperti itu yang disampaikan oleh banyak lembaga, menurut saya adalah itu berlebihan dan itu mempengaruhi dalam proses penyidikan, efeknya tidak bagus begitu. Oke, tapi dugaan pelecehan seksual ini kan munculnya pertama kali adalah versi dari penjelasan polisi yang kemudian itu ditindaklanjuti oleh psikolog, kemudian ditindaklanjuti juga oleh Komnas Perempuan yang Ketua Komnas Perempuan mengatakan bahwa ada indikasi pelecehan seksual. Jadi ini tidak timbul begitu saja dari publik, tapi memang sumbernya dari kepolisian, kemudian dari Komnas Perempuan. Bagaimana ini Prof. Muzakir? Padahal kan hasil penyidikannya belum selesai. Baik, dari pihak manapun lembaga, termasuk kepolisian dan Komnas, jangan menyimpulkan terlebih dahulu. Jangan menyimpulkan terlebih dahulu karena satu tindak pidana atau hasil penyidikan. Kalau hasil penyidikan ya pihak kepolisian dalam memberi sendiri juga harus hati-hati dalam konteks ini. Cukup aja ada dugaan terjadinya tidak pidana, titik aja. Jangan sampai lebih spesifik. Kalau spesifik itu adalah bertentangan prinsip pemberitaan atau konferensi pers karena sudah menyangkut produk hasil penyidikan. Artinya ini terlalu cepat ya menyimpulkan ya, menimbulkan pengakuan. Komnas Perempuan tidak pernah melakukan penyidikan atau penyelidikan. Dia hanya mengambil dari statement yang disampaikan oleh keterangan dari kepolisian. Itu juga nggak boleh disimpulkan mendahului penyidikan. Saya kira itu bisa istilah bahasanya menyesatkan proses peradilan atau proses penyidikan. Jadi terlalu cepat kemudian ketika lembaga-lembaga itu memunculkan dugaan pelecehan seksual ya sebelum hasil penyidikannya ini selesai karena sekali lagi itu bisa menyesatkan hasil penyidikan akhir begitu ya Prof ya? Benar, itu namanya akan mempengaruhi proses hukum dalam penyidikan karena mereka sudah terpengaruh oleh opini yang dibangun banyak pihak lembaga-lembaga yang lain. Prof. Muzakir saya juga meminta kejelasan ulang lagi bahwa tulis sebaiknya tidak mendetail dalam membuat pernyataan itu, cukup aja diduga terjadi tindak pidana begitu.
Prof. Muzakir, saya ingin tanya, Kapolri kan sudah membentuk tim khusus ya, tanpa melibatkan Komnas Perempuan. Padahal kita tahu saksi kuncinya ini adalah istrinya Kadifropam Irjen Polisi Verdi Sambo, yakni Putri Chandrawati. Seberapa penting sebetulnya keterlibatan Komnas Perempuan dalam tim khusus itu harusnya? Tapi kan ini akhirnya Komnas Perempuan tidak dilibatkan. Baik, terkait pelibatan itu sesungguhnya diserahkan kepada Kapolri ya. Kita bisa bahwa ini tindak pidana itu melibatkan oknum-oknum kepolisian. Mestinya lebih banyak melibatkan instrumen penyidik dari luar kepolisian. Usul saya memang sebaiknya Komnas Perempuan dilibat dalam tim itu. Bahkan saya usulkan juga kalau perlu luar daripada lembaga-lembaga yang lain yang punya kewenangan penyidikan itu juga dikumpulkan di situ sehingga agar supaya dia adalah bersifat independen dan hasil kajiannya benar-benar profesional. Jangan tim yang kesimpulannya itu mengambang lagi nanti di pengadilan lebih mengambang lagi seperti tim-tim sebelumnya begitu. Oke, jadi ini terlalu banyak memasukkan unsur internal Polri begitu ya dalam pembentukan tim khusus, harusnya lebih banyak melibatkan eksternal karena untuk pengusutan kasusnya supaya tidak mengambang begitu ya dan menjawab pertanyaan publik. Begitu ya, Prof? Benar, bahwa tim kepolisian itu sudah ada penyidiknya. Ini kan pendampingan penyidik, ya, bukan kalau kepolisian sudah punya penyidik, inilah penyidik-penyidik internal yang profesional. Baik. Yang kedua adalah kalau itu dukungan backup untuk tim yang independen, tim independen yang keluar dari kepolisian. Saya punya pengalaman melakukan penyidikan. Saya pernah mengusulkan juga dari TNI sebaiknya dilibatkan juga yang punya kemampuan untuk melakukan penyidikan yang profesional lah begitu. Baik. Soal pembentukan tim khusus sudah, saya ingin masuk lebih dalam, Prof. Ini kan banyak sekali seperti dari Komisi 3 DPR juga mempertanyakan soal olah TKP, kemudian rekonstruksi yang tidak kunjung dilakukan begitu ya oleh kepolisian. Dan ini yang menarik ya, olah TKP ini barang bukti, rekonstruksi barang bukti terutama ini tidak ditampilkan oleh aparat kepolisian. Ini bagaimana Prof. Muzakir melihatnya? Setelah sekian lama ada tindak pidana, kalau misalnya kita lihat misalnya polisi gelar perkara ataupun rekonstruksi kasus-kasus sebelumnya itu langsung cepat ada barang buktinya. Tapi ini untuk kasus yang melibatkan di internal mereka, barang buktinya saja tidak ditampilkan. Itu menjadi pertanyaan bukan hanya publik tapi dari mitra kerja di DPR juga mempertanyakan. Olah TKP, rekonstruksi juga tidak kunjung dilakukan. Ya, saya kira begini, yang harus dicermati dalam konteks ini, tadi sudah saya sebutkan awal saya bahwa kesulitan yang dimiliki oleh kepolisian adalah karena pelakunya itu adalah oknum polisi, korbannya juga oknum polisi. Dan yang diduga kalau itu terjadi tindak pidana, korbannya itu juga oknum polisi, maaf keluarga dari kepolisian. Dan itu melibatkan para petinggi kepolisian. Ada berhubungannya seperti itu. Jadi tingkat kesulitannya tinggi. Maka oleh sebab itu, kalau tadi ada statement-statement yang belum sampai mendetail itu, kita bisa pahami ya, tingkat kesulitannya seperti itu. Tapi yang paling penting dalam konteks ini memberi pembelajaran kepada yang disebut sebagai profesionalisme penyidik polisi. Karena taruhannya adalah profesionalisme penyidik polisi. Kalau kemarin dianggap sebagai sesuatu yang sebut saja tadi adalah kurang sempurna begitu. Karena kritikan dari DPR, gitu. Sebut saja dari DPR, anggota DPR, saya kira itu masukan yang bagus. Harus ada jawaban dalam bentuk jawaban yang profesional oleh penyidik. Bukan hanya sekedar nanti akan ditunjukkan bukti-bukti, tapi bukti itu harus sampai nanti di pengadilan. Supaya dia valid demikian. Soal penggunaan senjata, kalau tadi Anda katakan bahwa bisa dimaklumi bahwa olah TKP ataupun barang bukti tidak kunjung ditunjukkan karena memang tingkat kesulitan dari kasus ini cukup tinggi begitu ya. Polisi harus berhati-hati, penyidik harus berhati-hati dalam menangani kasus ini. Tapi yang menjadi pertanyaan juga soal penggunaan senjata api jenis Glock yang dipakai oleh Baradae begitu ya. Ini kan semestinya kalau misalnya menurut undang-undang, menurut aturannya penggunaan Glock itu biasanya dipakai oleh pangkat kapten ke atas. Tapi ini dipakai oleh seorang ajudan dari Kadifropam yang pangkatnya masih Barada. Apakah ini kemudian juga tidak menimbulkan keanehan, menjadi salah satu fakta yang mestinya dijawab oleh para penyidik? Oh, itu wajib dijawab itu.
Jadi kalau dia menggunakan senjata yang bukan miliknya atau bukan yang disebut sebagai standar yang dipakai untuk pangkatan dia, jelas menunjukkan bahwa dari mana senjata itu. Oke. Yang kedua, apakah berdasarkan sidik jari itu dipakai oleh yang bersangkutan atau sidik jarinya orang lain. Saya kira ini jangan sampai nanti itu proses tim dari independen itu juga harus kembali senjata dari mana, apakah sidik jarinya si pelaku itu dari sana juga, atau mungkin ada sidik jari orang lain dan sebagainya. Oke. Saya kira itu tadi saya katakan hati-hati dalam mengungkapkan, kalau memasukkan keterangan kepada publik juga harus hati-hati, harus berdasarkan fakta yang benar. Kalau dalam ilmu penyidikan itu kan ungkapkan apa yang ada fakta, jangan mengungkapkan rencana untuk mencari fakta. Oke, jangan mengungkapkan rencana untuk mencari fakta, tapi ungkapkan apa yang menjadi faktanya ya. Itu harus dicatat oleh teman-teman di Bayangkara, teman-teman di Polri begitu. Ini Prof, tapi kalau misalnya dari segi hukum pidana begitu ya, Anda melihat konstruksi hukumnya, memang sudah banyak sekali termasuk Menko Polhukam juga mengatakan banyak yang janggal dari kasus ini. Tapi kalau menurut Anda dari segi hukum pidana konstruksi hukumnya memang banyak yang janggal ya? Atau memang banyak sekali juga kebetulan yang terjadi? Ya, saya kira begini. Yang pertama itu adalah kalau dalam kasus pembunuhan atau tidak pidana berbasis pada dampak atau akibat. Ya. Oke. Sebut saja ini pelakunya. Akibat dari pelaku ini ternyata tidak diduga sebagai pelaku tadi korbannya melebihi dari mana apa yang dilakukan oleh yang bersangkutan. Jadi ini bisa ditelusur. Ya. Jadi kalau misalnya saja akibatnya melebihi daripada perbuatannya, ya, mestinya wajar kalau dalam pernyataan itu tidak sesuai dengan objeknya. Dan yang bersangkutan dalam hal ini korban kematian yang bersangkutan, saya kira itu penting, harus dihargai juga ini korban dan sekaligus keluarga korban. Jangan sampai dia sudah menjadi korban tindakan yang mematikan tadi itu, terus kemudian dia mengalami situasi lanjutan disebabkan karena ada tindakan yang melawan hukum lain. Oke. Jadi oleh sebab itu saya ingin menyampaikan bahwa hati-hati dalam konteks ini pemecahkan. Tadi sudah saya sampaikan, apa yang disampaikan oleh kepolisian harus berdasarkan fakta. Oke. Kalau tidak ada fakta, jangan menyampaikan dengan opini. Itu semuanya jangan. Oke. Saya kira begitu. Jadi secara konstruksi hukum dari segi pidana Anda melihatnya bagaimana, Prof? Ya, ini kan ada dua. Yang pertama matinya dari yang diduga sebagai pelaku. Yang kedua adalah apakah ada korban yang lain atau tidak. Sampai hari ini itu tidak pernah kepolisian atau lembaga yang lain yang menunjukkan ada nggak korban yang lain yang tadi diduga misalnya pelecehan seksual atau apapun yang terjadi. Jadi kita masih tanda teka-teki dalam satu konteks ini. Ya. Menurut pendapat saya, karena ini terkait kalau itu benar kejahatan seksual, ya sebaiknya harus istilah bahasanya polisi harus berhati-hati karena ini institusi kepolisian yang banyak terlibat. Maka sebaiknya juga harus mencari second opinion. Di samping lembaga-lembaga kepolisian yang melakukan sebut saja itu laboratorium dan yang lain, sebaiknya juga ada mencari second opinion yang lainnya untuk membuktikan apakah dia sudah memiliki fakta hukum yang kuat dan benar atau tidak. Supaya rakyat bisa percaya bahwa meskipun dia kepolisian, tapi bisa mengungkap tidak pidana yang dilakukan oleh oknum polisi secara profesional, jelas dan tegas. Oke, jadi harus dicari second opinion-nya ya untuk menguatkan apa yang menjadi konstruksi hukumnya. Prof. Muzakir terakhir ya, ini saya harus tanya, ini jedanya sudah 9 hari. Kejadiannya pada hari Jumat 8 Juli, sekarang sudah jeda 9 hari, sudah berlangsung 9 hari pasca kejadian penembakan, tapi belum ada tanda-tanda selesai penyidikannya. Menurut Anda penanganannya lamban atau terlalu berhati-hati atau bagaimana? Ya menurut saya lamban. Yang lamban. kedua adalah harusnya kalau itu banyak melibatkan oknum kepolisian yang terlibat dalam proses itu, entah itu jadi korban atau jadi pelaku atau terlibat dalam satu konstruksi yang lain, ya sebaiknya itu segera ditarik ke Mabes Polri proses penyidikannya, dan Mabes Polri adalah melakukan penyidikan dengan menggunakan penyidik-penyidik yang jabatannya lebih tinggi
Oke. Supaya proses hukumnya itu lebih fair gitu ya. Karena dianggap bahwa 9 hari tak ada progres ya, sebaiknya cepat diambil alih oleh penyidik-penyidik yang profesional yang jabatannya lebih tinggi daripada sebelumnya. Gitu. Oke, kita tunggu bagaimana nanti langkah Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo. Apakah akan mendengar tadi masukannya dari Prof. Muzakir karena ini sudah terlalu lamban 9 hari, tidak ada kejelasan, belum ada titik terang. Sebaiknya kasus langsung ditangani oleh Mabes Polri begitu ya, agar penyidik-penyidik yang lebih berpengalaman atau pangkatnya lebih tinggi bisa menangani kasus ini secara terang benderang dan keadilan bagi siapapun di sini yang menjadi korban ini bisa ditegakkan. Sekali lagi tadi mengutip apa yang disampaikan oleh Prof. Muzakir, yang harus disampaikan adalah aparat kepolisian adalah fakta, bukan rencana yang ingin disampaikan begitu ya, Prof ya. Oke, ya, terima kasih sekali. Bukan juga dengan opini ya. Oke. Dengan opini. Jangan bercampur dengan opini. Oke, terima kasih sekali Prof. Muzakir, ahli hukum pidana Universitas Indonesia atas penjelasannya yang sangat komprehensif untuk CNN Indonesia Newsroom sore hari ini. Saya selalu Prof. Muzakir. Amin, sehat walafiat. Amin. Terima kasih.